Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau yang akan mengurapi baik hamba-Mu, juga seluruh anak Tuhan yang akan ambil bagian dalam perenungan melalui media di siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, melanjutkan perenungan kita, hidup sebagai keluarga Allah. Sebelumnya kita belajar bahwa hidup sebagai keluarga Allah, yang pertama, hidup menguasai diri. Yang kedua, hidup sebagai keluarga Allah yaitu hidup mengasihi. Dan yang ketiga, hidup sebagai keluarga Allah, hidup yang melayani. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi hidup sebagai keluarga Allah adalah hidup melayani. Layanilah, ini merupakan perintah Rasul Petrus kepada penerima surat untuk mereka hidup saling melayani seorang dengan yang lain. Alasannya karena mereka adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Jadi Rasul Petrus mau menyampaikan bahwa setiap mereka, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang-orang yang sudah menerima karunia dari Tuhan. Mereka dipercaya untuk mengurus karunia itu. Dan karunia itu seharusnya digunakan untuk melayani satu dengan yang lain. Kita tahu bersama, setiap kita orang yang percaya pasti Tuhan berikan karunia, Tuhan juga berikan talenta kepada kita. Sehingga setiap kita adalah pengurus. Setiap kita adalah orang yang dipercaya untuk mengurus karunia dari Tuhan. Setiap kita adalah orang yang dipercaya untuk mengurus talenta dari Tuhan. Kita ini penata layan. Itu punya Tuhan, tapi dipercayakan kepada kita, sehingga kita harus mengurus dengan baik dan mempertanggungjawabkan, menggunakan itu dengan baik. Makanya Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka mengurus karunia itu dengan cara melayani seorang akan yang lain. Jadi saudara, hidup melayani adalah hidup sebagai keluarga Allah. Melayani merupakan perintah bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita melayani dengan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang melayani, itu berbicara tentang melayani bisa diwujudkan dengan tindakan-tindakan kita. Kalau dalam konteks ayat ini, ya, bisa memberikan tumpangan, itu tindakan, ya, memberikan tumpangan. Pada saat itu banyak orang perantau, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di kota-kota bukan Yahudi dan bukan orang Kristen. Mereka belum tahu akan tinggal di mana. Mereka juga tidak tahu akan hidup di kota itu karena sebagai perantau akan hidup bagaimana. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anggota keluarga Allah, mereka harus bisa menggunakan karunia yang dipercayakan untuk melayani. Dan mereka bisa melayani dengan tindakan. Menyiapkan tempat, mengizinkan orang untuk menumpang di rumahnya dalam konteks saat itu adalah bagian dari pelayanan yang mereka bisa lakukan kepada sesama, kepada orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita bicara tentang melayani, bisa kita melakukan, wujudkan pelayanan itu dengan tindakan-tindakan kita. Tindakan kita sehari-hari, tindakan kita yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi juga ketika bicara tentang melayani, juga bisa bicara tentang pelayanan yang dilakukan dengan perkataan, mengajar, menyampaikan nubuat, dan seterusnya. Kalau saudara baca dalam konteks ini, menyampaikan ajaran-ajaran dari Tuhan, itu juga melayani. Jadi apapun karunia yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing punya karunia yang berbeda. Ada orang yang punya karunia, dikaruniakan untuk mengajar, menyampaikan firman Tuhan, bahkan menyampaikan nubuat, dan yang lain sebagainya. Tapi juga ada orang yang dikasih karunia belas kasih, mau mengasihi, mau memberikan tumpangan, siap menolong orang-orang yang mengalami kesusahan.
Masing-masing punya karunia yang berbeda, tapi setiap kita punya tugas yang sama, yaitu mempertanggungjawabkan karunia itu dan menggunakan karunia itu untuk melayani. Jadi saudara, hidup sebagai keluarga Allah yang ketiga adalah hidup melayani. Jadi saya dan saudara adalah anggota keluarga Allah, saya dan saudara harus hidup melayani. Melayani bisa dengan perkataan, tapi juga bisa dengan perbuatan. Melayani bukan hanya pada saat kita di gereja, tapi kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita pada saat kita melakukan aktivitas kita setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Kita bisa menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani satu dengan yang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk memahami, Roh Kudus juga yang akan mampukan kami untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.